Baik, pemirsa Belitung Televisi Berita dimanapun Anda berada, masih bersama saya Farhudin Victory. Kita ketahui bersama bahwasanya dalam upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah, salah satunya adalah objek wisata milik pemerintah daerah yang diharapkan menjadi motor penopang income PAD, salah satunya Kulong Keramik. Nah, sejauh ini kami sudah menayangkan sebuah pemberitaan terkait adanya dugaan pembiaran ataupun kelalaian dari pihak yang terkait terbengkalainya Kolong Keramik. Nah, untuk menyikapi hal ini, pada sore hari ini di sebelah kiri saya telah hadir, kami dapat berkomunikasi langsung dengan Wakil Bupati Belitung. Nah, tentunya pemirsa ingin mendengar sendiri sikap tegas yang akan diambil oleh Wakil Bupati Belitung. Pak, kita ketahui bersama, kami beberapa minggu lalu telah menayangkan sebuah pemberitaan terkait masalah kondisi Kulong Keramik. Nah, sikap yang diambil oleh pemerintah daerah, Pak, terkait aset kita ini seperti apa? Baik, terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada. Kami ucapkan terima kasih rekan media telah berkunjung ke kita untuk mempertanyakan terkait kondisi aset kita Kolong Keramik. Ya, sebenarnya aset kita ini tidak terbengkalai, Bang. Itu terpelihara dan tim kita di Dinas Pariwisata ada melihara di sana. Memang kita fokuskan dulu, ada beberapa tempat yang kita perkuat untuk kita selesaikan. Ya, salah satunya Pantai Wisata Tanjung Pendam, ya, dan kemudian juga kawasan Gedung Nasional yang juga kita hari ini hitung-hitungan untuk bagaimana nanti ke depan untuk mencarikan tempat yang terbaik untuk kawan-kawan. Karena di sana kita ketahui bahwa bersama bahwa ini masuk dalam cagar budaya. Dan insya Allah terima kasih masukannya. Ini kita akan tindak lanjut bahwa memang Kolong Keramik ini merupakan aset kita yang cukup strategis. Ya, cuman ke depan juga kita hitung-hitungan pengembangannya, karena bukan saja tidak mau dikembangkan, karena kemarin ada beberapa ada beberapa masyarakat kita yang pergunakan, tapi nggak betah juga. Ini harus dihitung-hitung ya supaya dipakai lama, ya sehingga masyarakat kita bisa nyari nafkah juga di sana, dan juga pengembangannya untuk wisata yang lebih maju sebenarnya sih. Ini penguatannya di konsep ke depan untuk dibuatkan perencanaan yang lebih matang lagi untuk Kolong Keramik. Seperti itu, Pak, ya? Ya. Oke, baik. Ini berdasarkan hasil wawancara kami dengan pejabat terkait, bahwasanya salah satu kendala yang mereka hadapi adalah kecilnya ini biaya pemeliharaan dari APBD per tahun, Pak. Nah, jadi terjadi ketidakseimbangan antara anggaran yang kecil dengan kondisi fisik yang sudah mulai rapuh, Pak. Nah, ini menjadi PR pemerintah daerah tentunya. Dan terakhir ini hampir 2 tahun kondisinya semakin parah. Nah, mungkin ada kiat-kiat sendiri nih pemerintah daerah melalui nanti Dinas Pariwisata bagaimana mengoptimalkan objek wisata ini, dan juga bagaimana caranya untuk mengembalikan kondisi secara fisik, Pak. Mungkin ini ada trik-trik sendiri yang dapat disampaikan, Pak. Oh ya, baik, terima kasih. Memang kemarin sesuai arahan Pak Bupati, ya kita fokuskan ada beberapa tempat wisata kita yang penguatan, Pak. Ya, salah satunya Tanjung Pendam, ya, dan juga kami insya Allah ke depan bahwa kita tidak tinggal diam, bahwa ini lokasinya strategis, ya, dan memang dibutuhkan perencanaan supaya ya kita bisa membuatkan formasi apa nanti di sana, Bang, untuk pengembangannya. Ini yang kita kaji, dan insya Allah nanti saya akan kolokasi dengan tim teknis baik dari Bapeda, dari PU-nya, semua tim teknis yang terlibat sehingga dibuatkan perencanaan. Ini yang ke depan ini insya Allah nanti kita akan informasi juga kawan-kawan untuk sama-sama ke lokasi. Oke, Pak, kalau kita melihat dari fungsional pihak
Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung kalau tidak salah ada 7 wisata yang dikelola oleh mereka, Pak. Nah, melihat kondisi 7 wisata dan melihat efisiensi anggaran kita, ini akan berdampak kepada wisata-wisata lainnya, Pak. Karena anggaran tidak mencukupi hingga akan berdampak pada tahapan pemeliharaan. Nah, akibatnya ini kondisi fisik akan kembali rusak, Pak. Nah, apakah mungkin ada upaya pemerintah daerah dalam menyikapi hal ini untuk menjalin sebuah MOU di pihak ketiga kan, ke pihak ketiga masuk kami, Pak? Apakah ada upaya-upaya itu? Ya sebenarnya nggak ada masalah. Yang pasti ke depan insya Allah kita akan cross check dan memang dari kita juga dari pemerintah daerah mendorong untuk dibuatkan perencanaan termasuk di pihak ketiga kan kalau memang ada dikerjasamakan dan ada beberapa aset kita yang mulai kita kerjasamakan ya daripada hancur begitu saja tidak terpelihara mendingan di pihak ketiga kan supaya bisa dikembangkan juga ke depan. Seperti itu, Pak ya. Tuh, mungkin untuk closing, Pak, terakhir nih harapan Pak. Mungkin Pak Wakil Bupati punya harapan terkait para pejabat fungsional yang tupoksinya lebih tupoksinya memang bertugas untuk tahapan pemeliharaan ataupun tupoksinya yang di bagian itu. Nah, harapan Bapak seperti apa nih untuk kinerja mereka ini? Kita di pemerintah daerah insya Allah semua terukur, kompak, kolaborasi dan sekarang kita di OPD teknis tidak boleh kerja sendiri, Bang. Jadi sekarang kita kolaborasi, kekompakan, apa yang menjadi beban di satu OPD diinformasikan ke pimpinan supaya kita bisa support secara bersama-sama dan insya Allah termasuk semua tempat area publik kita yang menjadi andalan itu jadi perhatian kita semua. Seperti itu, Pak ya. Ya, dan insya Allah kalau memang ada yang mau kontrak atau dia pihak ketiga kan ya kita buatkan MOU-nya ya supaya ini bisa dikembangkan dari pihak lain supaya semuanya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Seperti itu, Pak ya. Ya, ini perhatian kita. Oke, baik pemirsa, demikian tadi hasil wawancara eksklusif kami bersama Bapak Wakil Bupati pemerintah daerah Kabupaten Belitung. Tentunya menjadi harapan kita bersama setiap adanya suatu aset pemerintah daerah objek wisata semoga dapat menjadi motor penggerak untuk pendapatan income PAD dan selain itu juga diharapkan mampu untuk menampung tenaga kerja. Dari ruang kerja Wakil Bupati Belitung, saya Farhodin Victory mewakili kerabat kerja yang bertugas, kameramen Marcel Prayoga melaporkan.